wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Osaka. Hari ini kembali lagi di podcast Osaka, obrolan santai berkualitas. Hari ini saya Naila Wijaya yang akan menemani teman dari 19 tamu kita hari ini. Oke, langsung aja nih ya. Kita hari ini temanya adalah Road to Achievement, kunci menjadi pelajar berprestasi. Jadi gak usah diraguin lagi kalau misalnya bintang tamu kita hari ini adalah teman kita yang sangat berprestasi, teman-teman. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu dan juga gimana kesibukannya sekarang. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rahmansyah. Saya dari 19 SMP Muhammadiyah 12 Gresik. Sekarang saya sudah kelas 9. Kesibukan saya saat ini ya sedang kosong, tapi saya sedang mempersiapkan lomba di bulan Juni. Oh, berarti Juni ini ada lomba? Ada. Oh, OSN juga berarti? Iya, OSN juga. Tingkat lomba. Wih, keren ya teman-teman. Tadi panggilannya Fikri ya? Ya, Fikri. Oke, Fikri, kira-kira gimana sih mulainya dari awal untuk terjun ke OSN? Jadi aku awalnya mulainya tuh lomba MTK itu dari kelas 1. Kelas 1 SD? Ya, kelas 1 SD aku mulai ikut lomba. Kecil-kecilan dulu lah ya. Kayak di mall gitu, awalnya di Plaza Lamongan. Lumayan dapat juara 3. Akhirnya karena aku lihat ini sebagai kemampuan atau bakat, akhirnya diikutin ke KMN-nya. KMNM, kompetisi matematika nilai realistik. Pokoknya kayak kompetisi dari lembaga yang peduli sama MTK. Tingkatnya tuh seluruh Indonesia. Untungnya aku ikut lomba itu, tiap hari dipelajarin, dapat medali perunggu. Itu kelas 1 aku. Kelas 2 mulai menaik karena aku tuh dapat medali emas dalam 3 atau 4 lomba gitu. Kayak salah satunya KMN juga. Oh, okay. Tapi kalau kelas 3 saya tuh prestasinya mulai menurun, soalnya mulai masuk COVID-19. Oh iya, ya, iya. COVID-19. Era-eranya ya. Ya, eranya. Di situ kan terus mulai banyak lomba pakai Zoom kan, internet. Nah itu tuh banyak orang yang curang gitu. Sedangkan aku tuh nilainya jujur. Akhirnya menurun kelas 3, kelas 4, kelas 5 mulai naik. Soalnya mulai kebiasaan. Dan kelas 6 untungnya sudah bisa bangkit medali emas lagi di KMN-nya. Oh oke, berarti dari awal yang di Plaza Lamongan itu ya, terus habis itu naik ke KMNR. Oke, berarti kamu ini OSN-nya di bidang matematika. Iya, matematika. Wih, keren. Karena kan nggak semua orang ya, kayak aku sendiri mungkin nggak seberapa suka matematika. Kok kamu bisa sih suka sama matematika? Matematika, sebenarnya gini, aku tuh kan mulai masuki SMP, aku tuh mulai di asramain. Oh iya. Nah aku tuh asrama tuh gak boleh main HP. Cuma 1 jam 2 jam. Akhirnya aku tuh kayak bosen tiap hari. Akhirnya aku coba mulai buka buku latihan MTK aku, lalu mulai ngerjain. Aku tuh sebenarnya ngerjain MTK tuh kalau bisa ngerjain tuh ya seru gitu. Oh iya. Kayak bisa ngerjain, udah bisa cari tahu jawabannya. Kayak setelah 10 menit ketemu jawabannya kayak selebrasi mandiri. Kayak memuaskan ya, gitu memuaskan ya. Gitu. Emang sifat mereka kalau misalnya kita nggak tahu rumus, kita nggak bisa ngerjain, bakal kita sendiri yang susah ya. Gitu. Berarti kamu latihannya cuma dari buku atau ada lagi media lain? Sebenarnya aku tuh 2 otodidak ya, mandiri dari buku sama bimbel. Bimbel tuh ada pembinaan dari sekolah, ada les mandiri sama les privat di bimbel sebelah sekolah. Itu sekolah ngajak gurunya untuk ngajarin aku secara privat. Itu tuh sekitar persiapannya kayak OSN. Sama aku tuh bimbel dari pemenang OSN medali emasnya langsung lewat Zoom gitu. Ya, jadi dia bikin bimbel lewat Zoom, bikin simulasi buat murid-muridnya sama dikasih modul, rekaman, catatan gitu. Oke, berarti sumber belajarnya emang udah banyak juga ya, dan kamu udah bisa enjoy nih ngerjain matematika. Tapi pernah gak sih kayak ngerasa, wah kok kayaknya aku bosen gitu sama matematika, terus kayak mungkin era-eranya kamu lagi bosen gitu. Pernah gak sih kayak bosen gitu malah ngerjain soalnya? Pernah sih ya, pernah. Alasannya tuh karena soalnya tuh terlalu susah, materinya belum aku tangkap gitu. Jadi aku tuh kayak
ngejar berulang kali sampai aku tuh nyadar, oh ternyata materinya bisa sesimpel ini. Ternyata kalau pakai logika seperti ini bisa dikerjakan dengan mudah. Gitu. Oh berarti kamu harus cari akar matematika dulu. Ini rumus awalnya di mana gitu ya? Oh gitu teman-teman caranya. Padahal sebenarnya kalau misalnya ada soal yang sulit sekalipun tuh ternyata ada rumus paling gampangnya ya. Iya. Kalau kita main logika. Iya, main logika. Oke. Berarti kamu udah mulai tahu pola soalnya dan itu yang menjadikan kamu juara ya berarti. Iya. Oke. Selain KMNR apa lagi nih? Selain KMNR tuh ada lomba di universitas. Universitas tuh seperti Brawijaya, Universitas Erlangga, atau universitas contohnya Universitas Teknologi 10 November itu biasanya mahasiswanya ngadain lomba matematika buat anak SD, SMP atau SMA. Diadain lomba semuanya rata-rata banyak yang ikut dan rata-rata emang hanya anak pintar yang ikut. Karena apa? Lombanya itu soalnya bermutu, yang buat tuh dosennya langsung. Gitu. Berarti udah bukan level yang mudah lagi ya. Iya. Itu berarti. Dan emang kayaknya kalau dari universitas emang udah level mahasiswa gitu ya. Iya. Wih keren. Kamu latihannya juga dari sumber-sumber yang tadi berarti? Iya. Atau ada effort lebih kalau ke SD aku tuh cari soalnya emang dari soal universitas tersebut, dari soal yang diadain lombanya itu. Tapi kalau yang SMP ini saya tuh cari soalnya tuh lewat buku OSN khusus. Jadi di Shopee atau di toko buku tuh banyak sekali buku yang isinya tuh materi OSN, soal OSN, kumpulan OSN dari awal sampai akhir, atau soal luar negeri lainnya, itu aku beli bukunya. Kalau aku kerjain sekitarnya satu buku tuh aku pernah habis 3 atau 5 bulan gitu. Wih, berarti konsisten banget ya. Konsisten dan enjoy. Oke, sekarang aku pengen tahu nih, kan kamu udah banyak meraih medali, kemudian tadi juga ada medali perunggu, terus kamu juga udah sampai level universitas. Nah, ada nggak sih kira-kira support system kamu dari orang tua itu bentuknya kayak gimana, sama dari sekolah itu dukungannya ke kamu seperti apa? Oke, mulai dari orang tua dulu. Mulai dari orang tua. Aku waktu SD tuh diajarin mandiri sama ayahku. Soalnya ayahku tuh bisa MTK. Tapi waktu masuk SMP, ayahku tuh udah bisa gak ngajarin, soalnya materinya luar banget. Jadinya orang tua aku nge-supportin aku lewat ngebiayain buku, aku beli, ngebiayain les aku yang dari OSN itu. Nah, itu bentuk dukungan dari orang tua juga, dari doa ibuku yang selalu doa semoga kau menang ya Fikri. Kalau dari sekolah itu tuh banyak, ada kelas khusus yang aku hadirin buat ini latihan matematika setiap hari, jadi supaya aku tuh otaknya tetap terlatih gitu. Lalu sebelum persiapan OSN itu tuh dikasih banyak pembinaan. Mulai dari kabupaten, provinsi hingga nasional. Sebelum nasional tuh aku tuh gak ikut kelas sama sekali. Aku tuh kayak di karantina di lab komputer hanya untuk pembinaan doang. Aku tuh paling ke kelas makan dan ya gitu aja. Berarti fokus banget ya itu ya pembinaannya ya. Wih, keren. Berarti dari Spamdalas juga dukungannya luar biasa ya dari kelas itu ya. Oke. Kira-kira ikut kelasnya dari kapan? Kelas yang tadi pembinaan itu? Kalau pembinaan dari sekolah itu tuh mulainya dari kelas 7. Dari kelas 7 udah aktif ya? Ya, soalnya sekolah lihat aku punya potensi sejak kelas 7. Kalau ikut les yang lainnya kayak dari 11 sekolah tuh ya emang dari kelas 7. Soalnya aku awal ikut ASN juga kelas 7. Berarti dari awal kamu masuk kelas 7 nih udah disupport sampai kelas sekarang kelas 9 ya? Ih, luar biasa ya, dari dukungan orang tua sama sekolah juga keren banget. Oke, sekarang aku pengen tahu nih, kan kamu tadi bilang ya kalau misalnya masuk kelas cuma makan doang atau bahkan fokus banget nih pembinaan. Berarti kan kamu udah banyak di-spend nih. Nah, aku pengen tahu dong, kamu nih Fikri gimana sih time manajemennya? Jadi kayak kamu kan pasti udah punya passion di matematika nih, kemudian kamu juga harus lomba. Terus
kamu juga harus ngerjain tugas sekolah kan pasti. Nah, gimana sih kamu mengatur waktu di antara kedua itu? Ngatur waktu gimana ya ini? Aku tuh sebenarnya ya belajar tuh cuma mood doang. Aku tuh bisa ASN tuh karena aku tuh ada tambahan belajar lebih selain belajar sekolah. Itu. Nah, kalau ngatur waktu kayak tugas atau hal-hal lainnya tuh emang ya itu susah. Apalagi tadi ada les juga kan, ada pembinaan. Kalau tugas, aku tuh biasanya setelah gurunya keluar kelas ya, aku tuh langsung ngerjain. Ya, langsung ngerjain. Kalau tugasnya simpel, kalau perlu riset ya, aku tuh ini antara setelah pulang sekolah lalu waktu boleh HP-an itu aku tuh langsung ngerjain tugasnya atau H-1 baru aku kerjain. Oh, berarti kamu memastikan kalau tugas ini harus selesai di sekolah ya? Terus kamu sampai rumah gitu berarti langsung fokus untuk persiapan. Oh gitu teman-teman, berarti kalau buat teman-teman yang sekarang pengen punya prestasi lebih, berarti ya udah urusan di sekolah ini diutamakan, diselesaikan, nanti sampai rumah baru buat yang lainnya gitu. Oke, keren. Kamu ada nggak sih kayak jadwal harian, misalnya seminggu ini aku harus ngapain aja, terus punya target soalnya harus selesai berapa gitu? Dulu waktu sebelum OSN itu aku tuh ya tiap hari ngerjain, entah soalnya itu kabupaten gampang atau susah nasional ya tetap aku kerjain. Pokoknya targetnya aku setidaknya belajar lah gitu. Karena aku sudah kasihkan ya di belajarnya dulu, aku jadi gak ada waktu. Bisa aja aku tuh belajar kayak nggak sengaja mesti 3 jam. Atau kalau waktu sekolah aku tuh biasanya langsung ambil buku lalu aku kerjain. Lalu kadang kalau sampai kasihkan aku tuh ya ngerjain di sela-sela pelajaran. Entah pelajarannya MTK atau pelajaran selain MTK itu aku ngerjain. Keren loh. Padahal kita itu biasanya ya, kalau aku sendiri kalau udah bosan di kelas kayaknya udah nggak mau menyentuh pelajaran. Ini malah menyentuh pelajaran teman-teman. Keren sih, berarti target soalnya udah lebih-lebih ya sampai saking enjoynya gitu. Oke. Kan tadi kamu udah melalui banyak sekali proses ya, dari kelas 1 SD, terus kamu juga sekarang udah kelas 9 kan? Nah, kira-kira ada gak sih kayak momen dimana kamu tuh gagal, terus kamu merasa kok aku kayaknya gagal ya di sini gitu? Momen aku gagal itu di sekitar kelas 3 tadi waktu COVID. Alasan aku tuh gagal karena lingkungan semuanya tuh ya kan curang kan pakai internet. Lalu juga aku tuh yang mulai ketagihan sama HP game gitu. Ya, HP ini tuh ya memang benar. Itu tuh distraksi paling besar. Jadi kalau mau belajar itu aku saranin tuh nggak usah deket-deket sama HP gitu. Lalu kegagalan ya sekitar setelah OSN ini, setelah aku menang medali perunggu tuh aku tuh ikut lomba lagi. Tapi karena setelah OSN aku tuh gak belajar 2 minggu, akhirnya aku tuh otaknya gak kebiasaan sama ini lagi. Ya jadi harus selalu dilatih, harus selalu dikerjakan, soalnya entah itu dekatnya ada waktu lomba atau enggak, ya selalu harus dikerjain. Berarti entah itu akan ada lomba, entah itu tidak ada lomba, entah mood apa enggak, kita harus tetap ngerjain soalnya. Karena kalau enggak kita bisa nggak terlatih kan. Wih, keren teman-teman. Nih buat teman-teman yang kalau belajar cuma waktu mood doang, atau kalau belajar cuma waktu ada ujian doang, atau kalau misalnya belajar cuma ada lomba doang. Dengar ini kata Fikri, katanya harus tetap belajar apapun keadaannya, apapun moodnya harus tetap belajar ya teman-teman ya. Biar kita tuh lebih siap ya nggak? Oke, kira-kira kamu ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang mereka tuh punya keinginan, aku tuh punya loh keinginan untuk memulai OSN, memulai Olimpiade gitu kayak kamu, tapi mereka merasa kayaknya aku belum cukup pinter deh. Ada nggak sih pesan dari kamu untuk mereka? Pesan aku sih serius aja. Kamu tuh hanya perlu serius melakukan apa yang kamu bisa, supaya kamu tuh bisa meraih mimpimu meski itu setinggi langit. Kalau kamu kayak pengen masuk OSN kayak bidang matematika atau IPA atau cabangnya IPA IPS gitu, kamu tuh ya harus selalu belajar. Maksudku tuh kayak setiap hari belajar, nggak boleh ada hari cuti. Kalau hari cuti pun dia juga soalnya harus belajar lebih lagi. Karena apa ya, persainganmu tuh ketat.
gitu. Kalau kayak lainnya tuh ya harus emang sering latihan. Kalau kayak bidang kesenian ya harus sering melukis atau sering nari atau sering berakting atau bernyanyi. Kalau olahraga harus kerja sama tim atau sering olahraga. Karena apa? Passion kita tuh tidak instan. Apa yang jalan yang kita tempuh itu tidak instan. Sehingga kita tuh harus effort yang banyak. Maksudku itu banyak banget agar kita tuh bisa meraihnya. Apalagi kalau lomba yang kamu tuju itu setingkat nasional yang diadakan langsung dari pihak pemerintah langsungnya. Berarti kita tuh harus punya mindset kalau tujuan atau prestasi itu ada kuotanya gitu ya. Dan kayak nggak semua orang gitu bisa mencapai itu. Sehingga kita harus effort lebih, kita harus lebih banyak lagi usahanya ya Fikri ya. Keren, luar biasa. Berarti dicatat ya teman-teman ya kata-katanya Fikri, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau udah punya passion, udah lakuin aja, mulai aja dulu. Masalah kita siap apa enggak, siap itu nanti datangnya ketika kita sudah memulai prosesnya, ya nggak Fikri ya? Jadi siap itu bukan ketika kamu di awal, sebelum kamu mulai, kamu baru siap, kemudian kamu memulai, oh salah teman-teman. Tapi kita harus mulai dulu, baru di tengah perjalanan kita menemui kata siap itu tadi. Dan benar lagi kata Fikri teman-teman, kalau bakat itu nggak ada yang instan, nggak ada yang dari lahir teman-teman. Semua itu dimulai dan semua itu ada ketika kita mau melatihnya. Benar Fikri ya? Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Fikri sudah mau sharing-sharing hari ini, sudah mau berbagi cerita dan juga motivasi buat teman-teman. Aku harap semoga sharing kita hari ini sama Fikri bermanfaat buat teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman yang sedang ingin menggali passionnya lebih lanjut. Jangan lupa untuk terus belajar, berkarya, dan sampai jumpa di podcast Osaka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.